Hai, ketemu lagi dengan channel Anjas Berbagi. Kali ini saya akan membagikan tentang materi tata kelola rumah sakit, khususnya standar 1 dan 2 berdasarkan standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1.1. Jangan lupa klik subscribe demi kemajuan channel ini, dan silakan nyalakan lonceng jika Anda ingin mengikuti video-video selanjutnya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like, dan jangan lupa Anda juga bisa berbagi kepada orang lain dengan klik share atau berbagi. Terima kasih. Sebelum mempersiapkan dokumen tata kelola rumah sakit, kita harus mengetahui secara konsep terlebih dahulu. Kepemimpinan rumah sakit dibagi menjadi 4. Pertama, governing board atau representasi pemilik. Kedua, direktur atau direksi rumah sakit. Ketiga, kepala bidang atau kepala divisi. Keempat, kepala departemen atau kepala unit atau kepala instalasi. Keempat hal ini harus bersinergi positif sehingga mencapai kepemimpinan efektif yang menciptakan pelayanan yang prima. Direktur rumah sakit, para pimpinan rumah sakit, kepala unit pelayanan, dan kepala unit kerja secara kolaboratif mengoperasionalkan rumah sakit untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen PMKP, manajemen kontrak, serta manajemen sumber daya. Regulasi di TKRS dibagi menjadi 3, regulasi tingkat pemilik, regulasi tingkat rumah sakit, regulasi tingkat unit. Regulasi tingkat pemilik ada yang namanya corporate bylaw. Regulasi tingkat RS ada yang namanya regulasi manajemen SDM, regulasi manajemen mutu, regulasi manajemen kontrak, regulasi sumber daya. Regulasi tingkat unit ada yang namanya pedoman pengorganisasian, ada yang namanya pedoman pelayanan, ada program mutu, indikator mutu yang diimplementasikan ke dalam program kerja unit. Fokus area pada TKRS dibagi menjadi 11 fokus area. Yang pertama, ada fokus area terhadap pemilik. Yang kedua, fokus area untuk direksi. Ketiga, fokus area kepala bidang atau divisi. Keempat, fokus area manajemen sumber daya manusia. Kelima, manajemen PMKP. Keenam, fokus area manajemen kontrak. Ketujuh, fokus area manajemen sumber daya. Kedelapan, fokus area organisasi dan tanggung jawab staf klinis. 9, unit pelayanan. 10, fokus area manajemen etis. 11, fokus area budaya keselamatan. Dari fokus area 1 sampai 11, kita wajib paham dan mengerti, baru kita bisa membuat yang namanya dokumen TKRS. Kali ini saya akan bahas satu persatu. Kita mulai dari TKRS pertama. TKRS pertama ini berisi tentang pemilik rumah sakit. Standar yang diminta di dalam TKRS 1 ini, organisasi serta wewenang pemilik dan representasi pemilik dijelaskan di dalam regulasi ditetapkan oleh pemilik rumah sakit. Kata kunci pada standar TKRS ini adalah kata kuncinya regulasi. Jadi, di dalam TKRS 1 ini, pemilik itu harus mempunyai regulasi yang berupa corporate bylaw atau peraturan internal atau dokumen lain yang serupa. Tapi dalam regulasi itu harus mengatur tentang A sampai dengan G yang diminta. G yang diminta ada di mana? Otomatis kita harus membaca di buku SNARS. Isinya, poin pentingnya adalah pemilik dan representasi pemilik itu berbeda. Sebab kenapa? Harus diatur peran dan tanggung jawabnya. Pemilik itu bisa ada pemilik yang dari pemerintah,
bisa ada yang namanya pemilik dari swasta. Sedangkan representasi pemilik ada yang namanya Dewan Pengawas, Direktur PT, atau pengurus yayasan. Kita tergantung rumah sakitnya. Apakah rumah sakit pemerintah, swasta, atau representasi pemiliknya disebut Dewan Pengawas, Direktur PT, atau pengurus yayasan. Corporate bylaw atau peraturan internal harus mengatur sebagai berikut, berisi dari A sampai G. Poin terpentingnya adanya poin bagian B, tanggung jawab dan wewenang pemilik dan representasi pemilik, yang meliputi isinya nanti poin 1 sampai dengan 16. Ini harus kita masukkan di dalam corporate bylaw atau peraturan internal. Tanggung jawab dan wewenang pemilik dan representasi pemilik yang meliputi poin 1 sampai 16, saya sudah memberikan kata kuncinya yang warna biru. Pada nomor 1, poin 1 akan bicara tentang modal, dana, operasional, dan sumber daya lain. Poin 2 menunjukkan atau menetapkan direksi rumah sakit. Kata kunci di poin 2 itu adalah menetapkan direksi rumah sakitnya. Bukan hanya menunjuk, tapi harus ditetapkan. Poin nomor 3 juga sama, tapi tentang menetapkan representasi pemilik, tidak boleh menunjuk saja. Poin nomor 4 adalah struktur organisasi rumah sakit. Struktur organisasi rumah sakit harus ditetapkan oleh pemilik atau representasi pemilik. Poin nomor 5, regulasi pengolahan keuangan. Poin nomor 6, memberikan arahan kebijakan rumah sakit. Poin nomor 7, menetapkan visi dan misi, memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi serta mereviewnya, dan harus dilakukan nanti secara berkala. Poin nomor 8, menilai dan menyetujui rencana anggaran. Poin nomor 9, menyetujui rencana strategi rumah sakit. Poin nomor 10, mengawasi dan membina pelaksanaan. Poin nomor 11, menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian. Poin nomor 12, ini tidak saya kasih warna, tapi kita harus tetap masukkan tanggung jawab dan wewenang menyetujui program PMKP menindaklanjuti. Ini adalah salah satu wewenang atau tanggung jawab pemilik soal untuk program PMKP. Jadi program PMKP ini tidak hanya sampai direktur atau direksi rumah sakit, tapi harus sampai ke pemilik atau representasi pemilik. Poin nomor 13 tentang kendali mutu dan kendali biaya. Poin nomor 14, hak dan kewajiban pasien. Poin nomor 15, menjaga hak dan kewajiban rumah sakit. Poin nomor 16, kepatuhan menerapkan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. Dari poin 1 sampai 16, jangan lupa itu harus dimasukkan ke dalam tanggung jawab dan wewenang pemilik dan representasi pemilik. Elemen penilaian di TKRS 1 EP2 yang diminta adalah pemilik, termasuk representasi pemilik, harus ada namanya struktur organisasi. Jadi, saya kasih catatannya di sini, yang kita perlu diperjelas adalah organisasi pemilik itu harus sesuai dengan bentuk badan hukum pemilik. Jadi kita tidak boleh asal-asalan. Itu sebab harus jelas. Elemen penilaian TKRS 1 EP3 ada penetapan struktur organisasi rumah sakit. Nah, struktur organisasi rumah sakit ini harus ditetapkan oleh pemilik atau representasi pemilik yang dijelaskan tadi terhadap peraturan yang kita yang mau mengatur siapa, dan tidak boleh yang menetapkan ini direktur rumah sakit. Tidak boleh direktur rumah sakit itu menetapkan struktur organisasi rumah sakit. Wajib untuk ditetapkan oleh pemilik atau representasi pemilik. Di elemen penilaian TKRS EP4 diminta ada penetapan direktur rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen yang diminta adalah harus adanya regulasi tentang penetapan dan pengangkatan direktur rumah sakit. Pengangkatan direktur rumah sakit ini harus ditetapkan oleh pemilik atau representasi pemilik. Tidak boleh ditetapkan sendiri, itu sudah melanggar sekali. Kalau misalnya direktur mengangkat dirinya sendiri, wah itu salah. Struktur organisasi rumah sakit yang disebutkan pada poin G, kalau kita baca di buku SNARS ini, sesuai dengan peraturan perundangan paling sedikit meliputi. Nah, ini ada namanya kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, keperawatan, unsur penunjang medis, unsur administrasi umum keuangan, komite medis, dan satuan pemeriksaan internal. Ini harus ada dalam struktur organisasi. Jadi tidak boleh dikurangkan satu unsur pun atau komite dikurangkan atau satu pemeriksaan nggak ada gitu. Kalau mau ditambah boleh nggak? Boleh ditambah. Tapi unsur-unsur yang diminta ini, unsur terus komite dan satuan ini wajib ada. Sebab itu sudah masuk di dalam peraturan dan perundang-undangan. Unsur organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud digabungkan sesuai kebutuhan, beban kerja, atau klasifikasi rumah sakit. Selain itu juga perlu ditetapkan lingkup pelayanan atau unit kerja yang masuk dalam unsur pelayanan medis, apakah unsur keperawatan, unsur penunjang medis, unsur administrasi umum dan keuangan. Jadi harus jelas di dalam struktur organisasi. Yang diminta di dalam standar TKRS 1.1 adalah tanggung jawab dan akuntabilitas pemilik atau representasi pemilik yang telah dilaksanakan sesuai regulasi yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kata kunci di sini adalah yang diminta di TKRS 1.1 adalah telah dilaksanakan. Jadi nanti saat di elemen penilaian diminta itu adanya bukti tersedia anggaran atau investasi dalam operasional. Itu kata kuncinya. Kenapa? Itu harus ada. Silahkan dimasukkan di dalam RKA atau RBA atau DPA atau DIPA dan dokumen lain yang serupa. Kalau mau dimasukin yang di luar itu boleh enggak? Saran saya jangan dimasukin di luar yang disebut yang diminta di dalam elemen penilaian. Jadi harus ada yang di elemen penilaian itu diminta, dia bilang harus masuk di RKA, RBA atau DPA atau DIPA atau dokumen lain serupa, ya udah kita pilih salah satu. Terus di elemen penilaian TKRS 1.1 di EP2 ada dokumen hasil penilaian kinerja dari representasi pemilik sekurang-kurangnya setahun sekali. Ini yang menilai siapa? Otomatis yang menilai adalah pemiliknya. Jadi representasi pemilik itu kan adalah perwakilan pemilik gitu. Jadi itu yang diminta buktinya. Bentuknya seperti apa? Silakan diatur bentuknya mau seperti apa. Terus di TKRS 1.1 EP3 ada namanya dokumen hasil penilaian kinerja dari direktur rumah sakit. Nah, kinerja direktur rumah sakit itu yang menilai adalah representasi pemilik. Pertanyaannya, boleh tidak dinilai oleh pemilik langsung? Saran saya tidak. Justru itulah tugasnya. Jadi ada yang namanya tugas tanggung jawab pemilik apa, tugas tanggung jawab representasi pemilik apa. Representasi pemilik ini adalah mempunyai tugas, salah satunya adalah menilai kinerja direktur rumah sakit. Berikut penjelasan yang bisa rekan-rekan baca. Standar TKRS 1.2, rumah sakit memiliki misi, rencana strategik, rencana kerja, program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pengawasan mutu, pendidikan, serta laporan akuntabilitas representasi pemilik. Elemen penilaian TKRS 1.2 yang diminta adalah
Ada bukti persetujuan review berkala dan publikasi sosialisasi ke masyarakat tentang misi dan nilai-nilai rumah sakit. Jadi di TKRS 1.2 kita menyiapkan bukti-bukti tentang misi rumah sakit. Nah, untuk misi rumah sakit itu adalah berbeda dengan yang namanya visi. Misi ya misi, visi ya visi. Itu berbeda. Tapi yang diminta di sini adalah misi. Nah, misi ini harus direview secara berkala. Terus juga harus setelah itu harus dipublikasi atau disosialisasi misinya dan juga nilai-nilai rumah sakit. Jangan sampai misi rumah sakit itu tidak berubah. Setelah lihat rumah sakit berdiri berapa 10 tahun, misinya itu aja gitu. Tidak pernah direview. Nah, nanti untuk di TKRS 1.2-nya nilainya bisa dapat nilai 0 kalau cuman hanya tidak pernah direview sama sekali. Nah, saran saya harus ada namanya direview secara berkala. Elemen penilaian TKRS 1.2 di EP 2-nya diminta ada persetujuan rencana strategik, rencana kerja dan anggaran rumah sakit sehari-hari. Nah, kita menyiapkan buktinya apa? Adalah tentang rencana strategik yang disetujui oleh pemilik atau organisasi pemilik. Jadi, rencana strategik ini dibuat harus dapat persetujuan pemilik dan organisasi pemilik. Juga bukti rencana tentang rencana kerja dan anggaran rumah sakit itu harus jelas. Jangan sampai nanti kita bingung sendiri antara yang namanya rencana strategik dan rencana kerja dan anggaran. Itu dua hal yang berbeda. Saya tekankan lagi adalah dua hal yang berbeda. Rencana strategik ya rencana strategik, rencana kerja dan anggaran rumah sakit itu ya rencana kerja dan anggaran rumah sakit ini adalah dua hal yang berbeda. Di elemen penilaian TKRS 1.2 di EP3 ada persetujuan atas strategik dan program pendidikan dan penelitian staf klinis dan pengawasan mutu program pendidikan tersebut. Nah, elemen 1.2 ini hanya untuk rumah sakit yang mempunyai peserta didik klinis. Saya tekankan elemen ini hanya rumah sakit yang mempunyai peserta didik klinis. Jika rumah sakit Anda rumah sakit yang punya peserta didik klinis, harus nanti yang diminta ini buktinya adalah bukti tentang rencana strategi dan program pendidikan dan penelitian staf klinik serta pengawasan mutu program pendidikan yang sudah disetujui. Jadi nanti renstra diklatnya harus jadi satu dengan renstra rumah sakit. Program mutu diklat prioritas bisa jadi satu dengan program yang klinis prioritas atau jadi satu dengan program kerja unit diklatnya. Standar TKRS 1.3, pemilik atau organisasi pemilik memberikan persetujuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, menerima laporan pelaksanaan program secara berkala, dan memberikan respon terhadap laporan yang disampaikan. Maksud tujuannya ini apa? Kita bisa baca di sini. Tapi saya kasih kata kuncinya di sini adalah pemilik atau organisasi pemilik wajib memberikan respon terhadap laporan tersebut, khususnya bila terjadi insiden keselamatan pasien dan capaian pemenuhan indikator yang masih rendah, termasuk juga perbaikan memenuhi standar diperlukan dan anggaran atau ada anggaran tambahan. Maka organisasi pemilik diharapkan dapat memperhatikan usaha tersebut dan membantu mengupayakan dana anggaran tersebut. Jadi laporan ini semua yang namanya laporan capaian indikator mutu dan analisanya itu setiap 3 bulan wajib dilaporkan kepada pemilik atau organisasi pemilik. Pertanyaannya, boleh nggak laporannya itu lebih dari 3 bulan? Saran saya 3 bulan saja, itu yang paling lebih efektif. Nah, tapi jangan lupa ada juga laporan kejadian tidak diharapkan atau KTD, itu kita laporkan 6 bulan. Mau laporin 3 bulan boleh nggak?
boleh, itu sangat baik sekali dilaporkan tiap 3 bulan. Terus juga kita ada namanya juga laporan kejadian sentinel setiap ada kejadian, dan lapor ulang setelah kejadian sentinel. Nah, ini kalau ada kejadian sentinel atau apa, ya kita harus lapor juga. Terus nanti kita pakai metodenya, jangan lupa dianalisis. Metodenya itu adalah root cause analisa atau RCA. Elemen penilaian TKRS 1.3 ini yang diminta ini, satunya adalah elemennya adalah program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit telah disetujui oleh pemilik atau representasi pemilik. Nah, kita kasih yang namanya program PMKP yang telah disetujui. Ini terkait dengan nanti saat kita baca di bab PMKP. Di sana juga diminta di bab PMKP juga diminta bahwa nanti kita harus punya program PMKP. Tapi program PMKP bukan hanya sampai disetujui sampai direktur atau direksi rumah sakit, tapi harus disetujui sampai pemilik dan representasi pemilik. Satu-satunya program yang sampai pemilik atau representasi pemilik ini adalah program PMKP. Nah, program PMKP, program penelitian, program pengawasan direksi ini semua harus disetujui oleh representasi pemilik dan representasi pemilik. Jadi otomatis kalau tadi program PMKP ya satu-satunya untuk yang dikasih. Kalau dia rumah sakitnya bukan rumah sakit pendidikan, otomatis kan nggak punya program penelitian, juga nggak punya program peserta didik klinis dan pengawasan mutunya. Nah, boleh dikatakan ya dia hanya satu yang namanya program PMKP, itu wajib dilaporkan. Tapi kalau dia punya peserta didik, dia punya juga penelitian, ada 3 program yang harus dilaporin sampai pemilik dan representasi pemilik. Itu jangan lupa, sebab kalau kita hanya lapor sampai direktur saja, ya otomatis nanti nilainya kita nggak bisa dapat nilai 10. Elemen penilaian TKRS 1.3, pemilik atau representasi pemilik telah menerima laporan program PMKP tepat waktu sesuai dengan A sampai C yang ada di masa tujuan. Nanti bisa dilihat di dalam buku standar pada standar akreditasi SENAR edisi 1.1 yang diminta apa di sana. Nah, kata kunci di sana adalah yang diminta adalah bukti laporan PMKP yang meliputi A sampai C. Jadi kita ikuti saja apa yang diminta di sana. Terus selain itu ya ada namanya bukti laporan PMKP yang sudah terima, bukti laporan tepat waktu. Laporan PMKP direktur ke pemilik. Nah, ini nanti juga terkait dengan TKRS. Ada di TKRS 4.1 EP2 dan TKRS 1.3 EP2. Nah, ada namanya laporan capaian indikator dan analisis 3 bulan, laporan kejadian tidak diharapkan katanya tadi 6 bulan, laporan kejadian sentinel setiap ada kejadian dan lapor ulang setelah kejadian sentinel. Selesai dilakukan analisis menggunakan metode root cause analysis atau RCA. Nah, ini saya tekankan lagi, laporan ini wajib untuk sampai ke pemilik atau representasi pemilik. Terus untuk di elemen penilaian TKRS 1.3, representasi pemilik menindaklanjuti laporan dari RS. Dokumennya bukti tentang tindak lanjut dari laporan PMKP antara lain berupa disposisi, melakukan rapat pembahasan rencana perbaikan, penambahan anggaran, tenaga atau fasilitas. Jadi yang diminta di sini adalah bukti, salah satunya adalah disposisi. Jangan sampai tidak ada. Terus juga harus benar-benar rapat. Jangan kita nanti membuat rapat-rapatan. Ini benar-benar harus dijalankan. Jadi nanti ada yang namanya direktur rumah sakit menyampaikan laporan PMKP. Itu harus ke pemilik atau representasi pemilik menerima laporannya. Nanti pemilik atau representasi pemilik juga memberikan respon atau menindaklanjuti laporan PMKP. Khususnya masih capaian rendah. Jadi bukan hanya lapor, kita cuma lapor dan lapor. Itu kurang tepat sekali gitu. Jadi
kita juga nanti harus meminta gitu kepada pemilik atau pemilik responnya bagaimana. Jadi ada feedbacknya lah, bolak-baliknya. Nah, direktur atau direksi rumah sakit ini adalah standar untuk TKRS 2. Jadi kalau di TKRS 1 tadi kita bicaranya adalah pemilik atau representasi pemilik. Sekarang di TKRS 2 adalah bicara direktur rumah sakit. Nah, pada standar TKRS 2 ini diminta direktur rumah sakit sebagai pimpinan tertinggi di rumah sakit bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit atau mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Nah, bahasa di sini adalah direktur rumah sakit, tapi nanti ada kalau kita baca mungkin di perundang-undangan bisa direktur rumah sakit atau kepala rumah sakit. Jadi yang paling tinggi di rumah sakit tersebut. Elemen penilaian TKRS 2 ada regulasi tentang kualifikasi direktur rumah sakit atau uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum pada A sampai G serta 1 sampai 9 dimaksud dalam tujuan. Nah, dokumen apa yang diminta? Nah, otomatis kita harus punya regulasi. Regulasinya apa? Kualifikasi, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang, atau kita singkat jadi UTW. Jadi nanti kalau ada mungkin saat survei atau apa dibilang UTW kita sudah tahu itu singkatannya jelas gitu. Nanti itu ada UTW, uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, di sini diminta adalah UTW-nya direktur yang diuraikan dalam struktur organisasi dan tata kelola rumah sakit atau SOTK-nya rumah sakit dari A sampai G. Nanti bisa dilihat pada buku A sampai G itu apa. Nah, yang kedua, dokumennya juga diminta tata naskah regulasi rumah sakit 1 sampai 9. Ini bisa lihat dari buku 1 sampai 9-nya itu apa. Itu tinggal kita masukkan ke dalam tata naskah. Nah, tata naskah itu wajib ada. Jangan sampai rumah sakit tidak mempunyai tata naskah. Nah, sesuai Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 34, kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang rumah sakitan. Jadi, kalau ada rumah sakit yang bukan seorang tenaga medis, itu sudah melanggar Undang-Undang 44 tahun 2009. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa direkturnya rumah sakit itu adalah seorang tenaga medis atau bukan. Kalau bukan tenaga medis bagaimana? Ya, kita harus tetap mengikuti peraturan undang-undang. Jadi ya kita harus ganti jika dia bukan seorang tenaga medis. Nah, tugasnya adalah apa? Direktur rumah sakit ini mengetahui, memahami, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, menetapkan regulasi, memastikan staf patuh terhadap regulasi, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dari luar rumah sakit, menjalankan operasional rumah sakit, menetapkan proses pengolahan sumber daya manusia dan keuangan rumah sakit. Hal ini adalah 6 hal ini itu tugas dari direktur rumah sakit. Nanti bisa dibuktikan dengan adanya nanti Renstra sama RKA disusun dan diusulkan oleh direktur rumah sakit, terus disetujui oleh dan atau ditetapkan oleh pemilik atau representasi pemilik. Jadi Renstra dan RKA itu juga harus ditetapkan, terus juga jangan lupa disetujui oleh pemilik dan representasi pemilik. Kata di sini adalah disetujui dan ditetapkan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jangan sampai cuma bicara disetujui saja, tapi tidak ada penetapan. Ini dua hal yang berbeda. Jadi harus kita punya dua-duanya. Nah, direktur agar menetapkan tata naskah harus mengacu kepada regulasi rumah sakit. Pengaturan regulasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
Nah, ini ada 9 aspek yang kita harus ada. Bisa Anda baca dari ini. Saya sudah juga menuliskan poin-poin pentingnya. Pada elemen penilaian TKRS 2 EP2, kualifikasi direktur rumah sakit sudah sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Itu yang diminta. Dimintanya apa? Bukti dokumennya adalah bukti kualifikasi direktur sesuai persyaratan jabatan dalam file kepegawaian. Nanti akan dicek ijazah dokternya, dia punya nggak, atau dokter gigi. Jadi seorang direktur boleh, dokter gigi boleh nggak? Boleh. Dia dokter. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kalau dia bukan dokter atau ini? Saya jelaskan lagi, tidak boleh. Dia harus seorang dokter atau dokter gigi dan S2 perumah sakitan. Jadi kalau dia punya S2-nya bukan rumah sakitan, boleh nggak? Saran saya harus S2 perumah sakitan, jadi harus sekolah lagi. Bisa saja dia mungkin S2-nya S2 hukum atau apa, dia harus sekolah lagi. Dan mempunyai sertifikat pelatihan-pelatihan yang mendukung jabatannya beliau ini, seorang direktur. Jadi tata kelola rumah sakit, mungkin sertifikat dan lain-lain, itu dia harus punya gitu, yang mendukung itu. Nah, terus elemen penilaian TKRS 2 di EP3 diminta direktur atau direktur rumah sakit patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. Ya, nanti ada terkait sama MFK. MFK itu ada. Itu apa? Manajemen, fasilitas, dan keselamatan. Nah, dokumen yang diminta adalah bukti kumpulan regulasi sesuai tata naskah rumah sakit. Jadi tadi ada tata naskah. Ya, itu nanti dilihat kumpul-kumpulannya apa regulasinya dan harus sesuai dengan tata naskah. Jadi nggak boleh tata naskahnya aturannya seperti apa terus kita menyimpang dari sana. Jadi ini ada hubungannya gitu. Dan ini harus ada daftar peraturan dan perundang-undangan digunakan sebagai acuan rumah sakit. Jadi rumah sakit nanti kita buat tuh daftarnya yang dipakai apa saja dan harus diupdate. Jangan sampai undang-undang sudah diganti tapi tidak diupdate. Nah, terus yang kedua diminta apa? Ya, bukti kumpulan data perizinan rumah sakit yang masih berlaku. Jadi kalau ada yang sudah nggak berlaku, ya jangan dimasuki. Kita tetap harus update terus. Jadi harus ada nanti staf yang bertugas terhadap perizinan rumah sakit itu. Jadi mereka ngupdate secara berkala. Pertanyaannya, boleh nggak diupdate 1 tahun sekali? Saran saya tidak. Justru harus setiap saat. Ya, ada berubah, update. Ada berubah, update. Nah, untuk yang ketiga, dokumen yang diminta adalah apa? Bukti semua staf medis yang melaksanakan praktik kedokteran sudah mempunyai STR dan SIP. Kalau ada dokter yang tidak mempunyai STR dan SIP, saran saya adalah itu dinonaktifkan. Tidak boleh praktek dulu sampai dokternya yang bersangkutan itu mengurus STR dan SIP-nya. Jadi jangan sekali-sekali kita mencoba ada dokter tanpa STR dan SIP. Itu ada hukumnya. Nanti bakalan rumah sakitnya itu keseret hukum kalau ada misalnya ada mau praktek atau apa gitu. Terus atau ada diduga atau praduga. Sekarang bisa saja banyak pasien itu yang bisa mengecek ini bahwa dokter ini masih berlaku STR atau SIP. Nah, ini harus konsisten. Jadi saran saya, misalnya STR atau SIP-nya sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, saran saya jangan sudah mau habis baru kita ngurus. Enggak, kalau bisa 6 bulan sebelumnya itu sangat baik, jadi kita bisa ngurus dulu gitu. So mepet-mepetnya berapa? 3 bulan sebelumnya kita harus urus lebih dahulu.
Nah, di elemen penilaian TKRS 2 EP4 ini diminta direktur rumah sakit telah mengatur operasional rumah sakit setiap hari, termasuk semua tanggung jawab yang dijelaskan dalam uraian tugas. Yang diminta adalah apa? Bukti kumpulan notulen rapat di rumah sakit yang dipimpin rapatnya oleh direktur rumah sakit. Jadi, dibuat dulu aturannya. Ada rapat apa saja di rumah sakit. Nah, jangan cuma nanti bukti-bukti saja, tapi diatur dulu rapat apa dulu. Nah, setelah itu baru buktinya seperti apa. Nah, yang kedua yang diminta apa? Bukti kumpulan surat disposisi. Nah, banyak rumah sakit yang kadang kita nggak punya surat disposisi gitu. Nah, ini kita harus dijalankan dengan konsisten. Yang ketiga adalah apa yang diminta? Bukti-bukti kegiatan direktur rumah sakit. Jadi, kegiatan direktur rumah sakit ya kita harus memberikan bukti. Buktinya apa? Harus valid gitu. Entah direktur yang mungkin ada kegiatan di sosial dan lain apa-apa semua. Nah, itu harus terjadwal, harus jelas planningnya dan lain-lainnya. Terus juga harus ada bukti-buktinya. Nah, bukti yang dimaksud di sini apa? Kita nggak boleh asal-asalan. Jadi benar-benar itu harus sesuai dengan agendanya direktur itu sendiri. Elemen penilaian TKRS 2 EP5. Direktur atau direktur rumah sakit telah menyusun dan mengusulkan rencana strategik dan anggaran biaya kepada pemilik atau representasi pemilik sesuai regulasi. Ini terkait sama tadi TKRS 1 yang sebelumnya dan TKRS 1.1 dan TKRS 1.2. Kenapa? Karena ini terkait sama yang namanya representasi pemilik atau pemilik. Mesti ada persetujuan. Dokumennya apa? Ya ini tinggal restra dan anggaran rumah sakit. Nanti tinggal tunjukkan. Tapi ingat, harus sampai milik atau representasi pemilik. Terus, jangan cuma restranya atau anggaran. Ya kan? Tapi kan nggak tiba-tiba ada entah siapa yang menciptakan. Itu saran saya tidak langsung tiba-tiba ada. Justru kita harus apa? Ada rapatnya terlebih dahulu restra itu. Dan anggaran itu harus ada rapat. Benar-benar buktinya nanti itu diminta buktinya. Nah, elemen penilaian TKRS 2 di EP6 diminta direktur atau direksi rumah sakit telah memastikan kepatuhan staf atau rumah sakit terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Nah, nanti ini buktinya apa? Ya, kita kasih bukti pengawasan, dapat berupa mungkin isian atau checklist gitu kita kasih. Nah, terus yang kedua apa? Hasil pengawasan pelaksanaan regulasi seperti penggunaan APD, cuci tangan, larangan merokok, pelaksanaan SPO dan lain-lain. Nah, ini kita berikan. Jadi apa? Ini harus tetap direktur itu atau direksi rumah sakit itu memantau benar-benar pasti. Jangan cuman istilahnya ya udah mereka jalan aja sendiri gitu ya kan. Nah, tapi itu benar-benar harus ada pemantauan sampai ke tingkat direktur atau direksi rumah sakit. Dia harus memastikan stafnya gitu bahwa stafnya ini terhadap regulasi rumah sakit yang sudah ditetapkan jalan atau tidak. Elemen penilaian TKRS 2 EP7, direktur atau direksi rumah sakit menindaklanjuti semua hasil laporan pemeriksaan internal dari pemerintah atau badan eksternal lainnya yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan. Ini yang diminta apa? Ini adalah bukti rekapitulasi hasil pemeriksaan dari pemerintah atau badan eksternal lainnya. Jadi, kalau kita ada hasil-hasil pemeriksaan atau apa semua, itu dikumpulkan. Itu menjadi salah satu bukti. Nah, tapi bukti itu harus apa? Ditindaklanjuti. Ya, dapat nanti bentuknya laporan atau foto atau pengeluaran anggaran dan lain-lain. Jadi, jangan cuma dapat pemeriksaan atau
hasilnya saja nih, oh ini kita hasil pemeriksaannya. Tapi apa hasil pemeriksaan itu mau diapain? Ya kita harus apa? Tindak lanjuti. Sekian video pembahasan tentang TKRS 1 dan 2. Semoga berguna untuk yang menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe demi kemajuan channel ini dan nyalakan lonceng bila Anda ingin mengikuti video-video yang selanjutnya. Jika Anda suka dengan video ini, klik like, dan jika Anda ingin berbagi kepada orang lain yang membutuhkan video ini, silahkan klik share untuk berbagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Anjas Berbagi.